Kenapa ada pria nggak ganteng, nggak tajir, tapi memiliki pacar yang banyak? Bahkan nggak memiliki keunggulan-keunggulan karakter yang lain. Orang mengatakan bisa karena hipnotis misalnya. Seperti mungkin yang viral itu tentang pria tunadaksa yang memiliki pacar banyak tersebut ya. Tetapi itu bukan hipnotis, bukan gendam. Tetapi lebih banyak pada manipulasi psikologi. Ya, bedanya begini, kalau hipnotis itu ada tahapannya dan biasanya dalam suasana khusus dan kemudian ada kesediaan bagi yang dihipnotis itu untuk melakukan prosedur seperti itu. Tahapannya itu ada induksi untuk mengenalkan pada relaksasi. Terus kemudian ada deepening, jadi relaksasi lebih dalam. Tahapan berikutnya itu isolasi yang membuat kondisi gelombang bawah sadar yang dihipnotis itu terjaga dalam gelombang theta supaya sugesti bisa masuk. Berarti tahapan berikutnya itu sugesti, kemudian terminasi untuk mengakhiri sesi tersebut. Itu namanya hipnosis. Tetapi kalau manipulasi psikologis itu ada beberapa pola. Pola yang pertama itu biasanya yang dilakukan pada hubungan pacar yang toksik itu biasanya love bombing. Jadi memberikan cinta yang terus menerus, apakah itu pujian, kamu tuh cantik, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, terus kemudian memberikan hadiah-hadiah yang membuat cewek, tapi nggak tertutup yang cowok juga bisa loh ya, ini saling timbal balik loh ya, terjadinya bisa ke korbannya cowok juga, itu merasa berhutang budi. Jadi ketika udah berhutang budi sulit untuk menolak dan berikutnya sudah dalam kekuasaan psikologis si pelaku tersebut. Kemudian berikutnya gaslighting. Gaslighting itu membuat psikologi si korban itu terumbang-ambing. Ya, jadi biasanya pelaku memberikan labeling pada si korban tersebut. Kamu tuh depresi, kamu tuh agak mulai setengah gila loh ya. Kamu itu penuh penyesalan loh ya. Kamu tuh kayaknya stres dengan dosa-dosa kamu, misalnya seperti itu. Dan kemudian ketika labeling itu masuk, otomatis si pelaku akan menguasai terus. Dan pelaku selalu akan membolak-balikkan fakta terus sampai korban bisa dikuasain benar. Terus kemudian membawa si korban itu pada penyesalan terus-menerus. Itu bisa polanya itu blaming, menyalahkan perbuatan korban yang sudah berlalu. Jadi biasanya si pelaku akan mengungkit-ungkit terus kesalahan korban di masa lalu. Dan kemudian juga melibatkan pihak ketiga. Misalnya, mama kamu pasti akan sedih melihat kelakuan kamu kayak gitu. Kasihan mama kamu yang berjuang mengandung kamu, seperti itu misalnya. Jadi sudah triangulation, menggunakan pihak ketiga untuk menyalahkan. Terus kemudian projecting, jadi memproyeksikan kesalahan, misalnya nih pacar kamu sudah merusak kamu selama bertahun-tahun begitu. Jadi si korban merasa percaya bahwa dirinya telah rusak, dan ketika dirinya sudah rusak tersebut si pelaku barulah masuk untuk memanipulasi, mengambil keuntungan dari si korban tersebut. Ya, jadi banyak perilaku-perilaku tersebut itu sebenarnya bisa pada kenalan dekat, bisa juga yang baru kenal barusan saja. Makanya itu disebut gendam. Seakan-akan bahwa pakai ilmu magis khusus ya, tapi sebenarnya tidak. Makanya buat teman-teman, supaya menghindari jangan sampai kena manipulasi psikologi, kenali dulu pola-polanya tadi yang saya sebutkan tadi ya. Terus kemudian yang kedua itu, berikan batas yang jelas. Siapa sih dia? Dia kenalan baru. Kemudian dia pacar lama tapi toksik. Aku udah menderita begitu lama misalnya. Terus kemudian jangan terburu-buru merespon. Dan jangan selalu terikat pada masa lalu. Jangan terikat pada penyesalan masa lalu. Masa lalu memang tidak bisa diulang lagi, tetapi bisa sebagai bahan pelajaran. Jadi ketika kita sudah di guilt tripping seperti itu, kita bisa keluar dari situ. Entah dengan kekuatan diri sendiri atau minta bantuan pada profesional, misalnya pada psikolog atau pada psikiater. Ya demikian, mudah-mudahan membantu teman-teman ya.